Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Madrasah, Bapak Dr. Abdul Basit. Yang saya hormati para subkor di Subdit Kurikulum dan Evaluasi yang hadir pada malam hari ini, ada Pak Zulkifli dan juga ada Bu Dasra. Yang saya hormati segenap tim pakar penyusunan instrumen yang hadir secara daring. Kemudian yang saya hormati juga para konsultan dari PMU MIQR. Kemudian yang saya hormati juga di sini hadir secara luring para database manager dari Kanwil Provinsi, alhamdulillah seluruhnya sudah hadir. Kemudian yang saya hormati juga tentunya para penyusun instrumen AKMI 2024 yang terdiri dari reviewer dan juga penulis instrumen AKMI 2024, dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur baiklah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita di sini semuanya merasa bahagia, sepertinya ya bisa terlihat dari wajah-wajahnya yang cukup berbahagia dan ceria, baik yang hadir di hotel dan juga yang hadir secara daring. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pak Kasubdit, izin saya melaporkan kegiatan yang sudah kita laksanakan dari mulai kemarin hingga hari ini. Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi AKMI tingkat nasional tahap 2 yang kami laksanakan secara luring. Kemudian yang kedua adalah penambahan bank soal untuk instrumen AKMI 2024 untuk 4 literasi yang dilakukan secara daring. Yang kedua tahap 2. Hadirin dan juga Pak Kasubdit, bisa kami laporkan bahwa kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Pertama, saya laporkan untuk yang sosialisasi AKMI tingkat nasional tingkat 2 di sini bahwa kami sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan peningkatan wawasan tentang peningkatan buku madrasah. Kami menghadirkan beberapa narasumber. Kemudian juga bisa kami laporkan Pak Kasubdit bahwa daftar nominasi sementara untuk peserta AKMI 2024 sudah kami serahkan kepada tim pendataan. Dan sekarang ini tim pendataan atau database manager sedang melakukan telaah dan sudah ada beberapa temuan yang mungkin bisa memperbaiki daftar nominasi sementara yang sudah kami buat tersebut. Dan daftar tersebut nantinya akan diserahkan kepada World Bank untuk dievaluasi. Jadi jadwal kita adalah 15 Juli. Kemudian juga para database manager juga sudah diberikan arahan-arahan baik itu teknis maupun non teknis. Salah satunya adalah arahan untuk pelaksanaan uji coba dan uji keterbacaan, di mana para database manager diminta untuk memilih 3 NI, 3 MTS dan 3 NA di setiap provinsi yang akan menjadi lokasi pelaksanaan uji validasi AKMI 2024. Selain itu juga para database manager akan memilih 1 MI, 1 MTS dan 1 MA yang akan dijadikan lokasi untuk uji keterbacaan. Dan alhamdulillah sepertinya berjalan lancar, dan juga aplikasi yang akan digunakan untuk usulan, baik itu usulan untuk lokasi uji validasi maupun uji keterbacaan sudah dipaparkan oleh programmernya yaitu Mas Dedi tadi. Kemudian dari acara daring bisa kami laporkan bahwa acara juga berjalan lancar. Tindak lanjut yang dibutuhkan terhadap telaah-telaah atau saran-saran rekomendasi yang sudah diberikan oleh para reviewer eksternal sudah ditindaklanjuti oleh penyusun instrumen, dan juga para tim pakar di penyusun instrumen juga sudah berembuk gitu ya untuk melakukan tindak lanjut terbaik untuk mendapatkan kualitas instrumen yang terbaik yang tentunya siap digunakan untuk uji validasi. Bisa dilaporkan bahwa 100% stimulus sudah selesai, kemudian 100% item atau soal juga sudah selesai. Dan para penyusun juga menemukan bahwa masih ditemukan beberapa ilustrasi yang masih harus diperbaiki karena belum sesuai dengan permintaan dari para penulis. Dan selanjutnya seluruh tim
akan melakukan review menyeluruh yang nanti kita akan tindak lanjuti kembali secara luring pada tanggal 11 hingga 13 Juli yang akan datang. Baik Pak Kasubdit, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Kasubdit dan mohon juga berkenan untuk sekaligus menutup kedua acara kita ini, yaitu sosialisasi AKMI tingkat nasional tahap 2 dan juga penambahan soal 4 literasi secara daring tahap 2. Maaf, ini harus jelas penyebutannya ya. Penambahan bank soal untuk 4 literasi secara daring 2 tahap 2 karena masih ada satu tahap lagi untuk daring 2-nya. Baik, demikian kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan salam semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan mendengarkan bersama arahan sekaligus penutup pada kegiatan sosialisasi AKMI tingkat nasional 2 dan acara pengembangan soal literasi secara daring 2 tahap 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi sekaligus Koordinator Komponen 2 Bapak Dr. Haji Abdul Qasim. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa bisqohi sadrti wa yasir li amri wa hudatan lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, saya hormati konsultan komponen 2 yang saya hormati support pada Subdit Kurikulum yang hadir di Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu tim pakar, yang saya hormati database manager tingkat provinsi yang hadir di Jakarta, kemudian Bapak Ibu tim penulis yang juga ada di Jakarta tapi di dunia maya, dan semuanya teman-teman PNU maupun juga teman-teman Subdit Kurikulum yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, sehingga kita pada malam hari ini bisa bersama-sama akan menutup rangkaian kegiatan kita. 2 kegiatan. Pertama untuk sosialisasi tingkat nasional sosial AKMI yang menghadirkan database manager dan sekaligus juga terkait dengan persiapan uji validitas uji keterbacaan, dan juga teman-teman tim penulis yang menuntaskan tugasnya selama 3 hari ini. Tentu ini sebuah kenikmatan yang kita rasakan, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama tentu saya menyampaikan permintaan maaf, saya harus menutup kegiatan juga via daring karena hari ini ada kegiatan pimpinan, kegiatan direktorat, dan semua Kasubdit harus mendampingi Pak Direktur. Kegiatan sih santai tapi ya kerap ikut Bapak Ibu sekalian. 2 hari ini kami ada program bulanan Pak Direktur itu apa namanya, pokoknya keliling madrasah tapi naik Vespa di asik banget ya. Betul, ngomongin sale ini dan sore tadi kita baru tiba karena bulan ini jadwalnya ke Bogor. Kita tadi pagi touring bawa Vespa, naik Vespa, kemudian ke madrasah di Kabupaten Bogor, dan kemudian ada kegiatan fokus grup diskusi sehatnya. Jadi menurut tim pada itu turun ke madrasah sambil juga menunggu membawa rombongan, kemudian yang jelas pasti belanja masalahnya di madrasah. Dan saya kira ini hal positif, dan
tentu para kasubit wajib mendampingi, karena tentu ada yang terkait kurikulum, terkait sarpras, terkait pelembagaan, terkait kesiswaan. Ini itu menjadi catatan kami dan menjadi bahan kami untuk memperbincangkan. Jadi saya minta maaf, sebenarnya saya ingin bertemu dengan kawan-kawan dari provinsi di Sulawesi AKMI, tetapi ternyata juga dari kemarin jadwal memang beririsan ya. Kemarin saya harus menuntaskan post training ya, kegiatan di Australia. Kemarin Jakarta selama 4 hari juga kita menuntaskan tugas kita sebagai peserta, memaparkan dan sangat tindak lanjut hasil pelatihan di Australia, sehingga pas pembukaan juga daring, kemudian hari ini sampai besok juga diikuti pimpinan. Tetapi tentu tidak mengurangi target yang memang sudah kita canangkan di POR kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira pelaksanaan AKMI sudah di depan mata. Di jadwal kami kan 19 sampai 30. Kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa. AKMI sudah bergerak untuk bisa ditandatangani oleh Pak Dirjen. Kemudian hal-hal teknis saya kira minggu ini Pak Iswadi dan kami juga sedang mempersiapkan sedemikian rupa agar pelaksanaan AKMI 2024 tentu sesuai harapan, dan yang jelas pasti bicara kualitas harapannya pasti lebih baik. Maka tentu kehadiran Bapak Ibu dari perwakilan provinsi masing-masing ini menjadi penting, dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan AKMI 2024 itu ada di tangan Bapak Ibu semua. Jadi ini saya titip betul kepada Bapak Ibu semua yang terhadir bahwa kita hari ini tidak hanya sekedar mempersiapkan secara teknis persiapan AKMI, karena memang itu sudah menjadi tugas kita mempersiapkan semuanya yang tadi dilaporkan, artinya madrasah untuk uji validasi dan keterbacaan, untuk pelaksanaan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa memastikan madrasah kita di kanwil masing-masing itu memang siap untuk pelaksanaan AKMI 2024. Bapak dan Ibu sekalian, isu asesmen ini akan terus bergulir. Kemudian tentu fokus kami di studi kurikulum juga di komponen 2 ingin lebih memasifkan terkait bagaimana program literasi, pembelajaran berbasis literasi ini menjadi gaya hidup ya, jadi lifestyle di madrasah kita. Ini yang paling penting saya kira. Saya ingin menitipkan betul kepada kawan-kawan dari kami bahwa kemudian tugas kita sebagai database manager tentu bisa terkait dengan praktis sekali, tetapi saya ingin menitipkan kompetensi madrasah ini menjadi fakta dalam pembelajaran. Karena menurut saya kepala asesmen kalau kemudian dalam proses pembelajaran justru kita di madrasah tidak melakukan pembelajaran berbasis literasi, sehingga ketika kita mau melaksanakan AKMI, teman-teman di madrasah kemudian melakukan persiapan-persiapan yang semestinya tidak dilakukan secara mendadak, tetapi harusnya secara natural, bahwa proses pembelajaran berbasis literasi itu harus dilaksanakan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Apapun asesmennya, ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi mau AKMI gitu. Kita harus persiapan, kita harus bimbel gitu. Tetapi persiapannya tentu harusnya sepanjang tahun. Nah, sepanjang tahun inilah yang saya maksud bahwa proses pembelajaran yang berbasis literasi. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Saya kira kawan-kawan yang di daerah yang lebih memahami, yang lebih mengerti tentang psikologis maupun juga kultur madrasah di daerah masing-masing. Kami tentu bicara mercusuar Bapak Ibu sekalian, artinya potret kami terlalu jauh. Tetapi Bapak Ibu punya potret yang amat sangat dekat dengan, dan ini saya kira menjadi penting bagi kita semua. Untuk itu, pada kesempatan malam ini, saya berharap sekali kehadiran Bapak Ibu di Jakarta
tadi sudah disampaikan Pak Iswadi bahwa diberikan juga penguatan atau materi-materi penguatan tentang aktif maupun tentang bagaimana meningkatkan kualitas madrasah. Saya kira ini menjadi modal buat Bapak Ibu semua untuk terus mentransfer apa yang didapatkan dari pekerjaan Jakarta. Jadi kehadiran Bapak Ibu tidak serta-merta ya kemudian memberikan narasumber, kemudian filenya disimpan di laptop maupun di WhatsApp. Tetapi bagaimana justru Bapak Ibu terus menggelorakan semangat literasi kepada seluruh masyarakat. Ini yang menjadi isu penting saya pada malam ini kepada kawan-kawan semua. Sampaikan salam saya kepada pimpinan dan kepala bidang pendidikan madrasah agar tentu bagaimana kita bisa punya semangat yang sama terkait dengan literasi. Selanjutnya tentu kepada kawan-kawan penulis, saya kira kawan-kawan juga sudah lebih memahami apa yang harus dituntaskan pekerjaan kawan-kawan semua yang tentu ditunggu, yang diharapkan oleh semuanya, oleh kita semua, bahwa kualitas instrumen itu menjadi ukuran kita pada tahun 2024. Dan tentu atas capaian yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya kira saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Bagaimana Bapak Ibu terus berjibaku di liburannya, walaupun juga secara daring, tapi bagaimana memaksimalkan kinerja Bapak Ibu sekalian. Terkhusus buat kawan-kawan di Subdit Kurikulum dan Evaluasi, saya kira tahun ini menjadi tahun kualitas pelaksanaan AKMI dan juga tentu tahun kualitas di Subdit Kurikulum dan Evaluasi. Bapak dan Ibu sekalian, juga sekalian juga hadir kawan-kawan dari kantor wilayah Penegak Provinsi, saya juga menyampaikan bahwa sesuai dengan fungsi kami di Subdit Kurikulum dan Evaluasi, insya Allah Selasa tanggal 10 itu hari Rabu 10 Juli ini kami akan launching KMA 450 tahun 2024 tentang kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, MAK. Ya simpelnya kurikulum merdeka gitu ya. Kita akan launching KMA 450 tahun 2024 secara resmi oleh Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan tentu ini juga menjadi titik awal bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama mengawal implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Insya Allah setelah launching maka tentu kita akan tuntaskan juga panduan-panduannya. Kami masih sedang mengakselerasi panduan-panduan yang juga sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, dan insya Allah kami juga tetap berkolaborasi, artinya tetap berkolaborasi dengan Puskurja. Kalian bagian dari komitmen saya secara pribadi maupun juga secara kelembagaan di Subdit Kurikulum dan Evaluasi, bahwa setiap produk yang dikeluarkan terkait dengan kurikulum maka itu harus senapas dengan Kemendikbudristek, sehingga dalam implementasinya itu bisa dimaknai bersama-sama. Kemudian tentu hal lain, saya kira isu lain kawan-kawan yang bagian juga saya kira database manager di Kanwil biasanya juga berurusan dengan EMIS, kemudian ada yang berurusan dengan PDUN umpamanya. Isu lain yang tentu ini menjadi perhatian kami di Subdit Kurikulum di tahun depan, kami ijazah itu berbasis elektronik. Jadi rencananya tidak lagi ada ijazah yang ditulis tangan. Maka tentu database menjadi hal yang utama. Saya titip kepada kawan-kawan yang juga tentu bisa jadi yang terlibat juga di EMIS. Saya titip betul agar data EMIS madrasah kita itu betul-betul valid, sehingga tahun besok kami tarik datanya lebih mudah. Apalagi tentu yang biasa kami tarik data kan siswa akhir. Nah ini pengalaman tahun ini masih ada problem. Nah, saya kira problem ini semestinya itu bisa diselesaikan oleh kita semua, karena tentu ini terkait dengan data siswa-siswi. Jadi bukan hanya persoalan bahwa data siswa di PDUN itu hanya untuk menghitung jumlah belangko ijazah, tapi justru ini terkait dengan keabsahan data siswa akhir di madrasah. Dan ini juga amat sangat tergantung kepada data ini. Ini kami masih
bukan masalah ya menurut saya, tetapi prinsip kami kan solusi ya. Sedang kita urai data-data itu karena per hari ini masih cukup lumayan problem data yang belum ketemu, artinya masih ada, padahal siswa kita sudah luluskan kan gitu ya, karena sudah lulus semua MIM, SMA. Nah, tetapi ternyata kita masih mendapatkan problem data antara EMIS dengan PDUK. Nah, saya ingin juga nitip dari kawan-kawan di tahun depan ketika ini sudah berbasis elektronik, artinya ijazah itu tidak lagi dituliskan atau di print, maka data itu yang harus valid. Nah, ini juga titik kalau kawan-kawan juga terlibat di EMIS atau juga kawan-kawan juga bagian dari pemangku kebijakan kantor wilayah, tentu saya berharap betul kita bisa membersamai, karena menurut saya harusnya bisa diurai. Tetapi kalau tidak bisa diurai maka menumpuk akhirnya ketika diimpact. Ini menjadi persoalan setiap tahun, jadi persoalan klise sebenarnya. Tetapi tentu saya berharap tahun besok target saya tidak ada lagi, ya, bukan zero sih ya, karena pasti selalu ada. Tetapi saya sih berharap zero, artinya tidak ada lagi sebelum asesmen madrasah di akhir tahun ajaran itu data itu clear, tidak ada data yang tercecer dan base-nya kan dari EMI. Nah, ini menjadi penting karena kami di PDUM larinya dari EMI, maka tentu ini harus menjadi perhatian bersama. Saya di tingkat pusat juga saya sudah diskusi dengan kawan-kawan EMI pusat agar tentu ini tidak menjadi persoalan lagi, gitu ya. Juga hal lain di tahun pelajaran besok saya pribadi ingin agar semua madrasah itu menggunakan rapor digital madrasah sehingga memudahkan semuanya sebenarnya, karena ya digitalize kan sebenarnya memudahkan, tidak mempersulit. Maka kami sedang terus menerbit di buku ya mencoba memulai persoalan rapor digital madrasah ini dari sisi aplikasi sehingga lebih memudahkan kawan-kawan di madrasah, dan itu menjadi modal buat kawan-kawan di madrasah ketika untuk menyimpan data dari siswa, kemudian juga tentu dari sisi aplikasi ya kan ini kita berikan secara free pada kawan-kawan madrasah kan begitu, tidak harus lagi membeli aplikasi rapor dari tempat lain. Artinya aplikasinya sudah kita siapkan, yang penting kan aplikasi yang kita buat ini itu ya user friendly, artinya ya bisa digunakan oleh masyarakat. Saya kira itu tentu beberapa tambahan informasi dari kami kawan-kawan semua. Terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya pada malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai secara luring semata-mata ya karena penugasan. Mari kita tutup kegiatan kita, dua kegiatan yang luring dan menarik ini, sosialisasi nasional APMI dan juga menuntaskan dokumen partisipasi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit atas arahan sekaligus penutupnya. Kita akan mendengarkan bersama yakni doa penutup Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh peserta luring dari Bapak Kiai ya, Mukarram Bapak Ahmad Bari. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, baik yang luring maupun daring se-Indonesia. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah SWT, karena ini bagian dari perjuangan dan amal ibadah kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas madrasah kebanggaan kita. Ala hadiniyah aniyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa ilal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir, baik luring maupun daring. Saya selaku MC mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu